Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Senang ketemu dengan Bapak Ibu kembali. Kami percaya setiap saudara yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti mengalami kekuatan baru. Semangat mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dan kami percaya lewat tayangan ini setiap kita diberkati dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bawakan tayangan Menara Doa Pagi dalam tangan Tuhan. Berkatilah tayangan ini menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikannya. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberi Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi suka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, yang kekal dan abadi, mengimbangi suka dengan suka, dan menghibur yang sedih, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Engkau kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Amin. Dalam kelemahan kami, kuasa-Mu Kau nyatakan Yesus ya Allah. Kami mau katakan dengan iman kami Tuhan, Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku, dan
Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu Nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku.
Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, menara hidup kami, tempat persembunyian kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya padamu, hanya padamu kami berharap. Engkaulah pengharapan kami, perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami, menara kami, tempat perlindungan kami, tempat persembunyian kami. Engkaulah kekuatan, diberkatilah yang datang padamu, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan. Kami percayakan seluruh hidup kami hanya bagimu, hanya bagimu. Terima kasih. Kami percaya Kau punya rancangan yang terindah bagi setiap perkara kami, Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau berpegang pada janji-Mu, Yesus. Dalam Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Hari ini kita diberkati firman Tuhan dengan tema damai di tengah persoalan keluarga. Tulis dalam kolom chat, keluargaku tetap damai walaupun ada persoalan. Tulis dalam kolom chat, keluargaku tetap damai walaupun ada persoalan keluarga. Saudara, tidak ada keluarga yang tidak punya persoalan. Sampai kapanpun, semua keluarga akan ada persoalan keluarga. Selesai masalah yang satu, akan datang masalah yang berikutnya. Selesai masalah yang ini, datang lagi masalah berikutnya. Sepertinya kita dalam dunia ini tidak diizinkan Tuhan untuk zona nyaman. Karena zona nyaman mematikan iman, mematikan potensi. Yang penting kita tidak menciptakan persoalan. Kita tidak mencari persoalan. Tetapi kepada orang baik, kepada orang yang beriman, kepada orang yang taat kepada Tuhan, tetap seizin Tuhan ada persoalan. Contoh Ayub adalah orang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Tetap dia punya ada persoalan keluarga. Nah saudara, itu hebatnya firman Allah yang disampaikan Tuhan kepada murid-murid Yesus dalam Alkitab. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-26. Sebenarnya perikopnya 24 sampai 29. Tapi saya baca ayat 26 saja. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus melihat murid-muridnya ketakutan dikejar-kejar orang Yahudi. Takut ditangkap, takut disalibkan. Dipenjara paling tidak. Sehingga ketika mereka ketakutan setelah penangkapan Yesus, mereka mengalami ketakutan dan pada masa di mana Yesus ditangkap dan mati di kayu salib, mereka mengalami yang namanya juga ketakutan kepada orang-orang Yahudi, tentara-tentara Romawi. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi dalam satu tempat di mana pintu tertutup. Tetapi Yesus dengan tubuh kemuliaannya menembus pintu yang tertutup. Dan dia masuk ke dalam ruangan itu. Dan dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Pada hari pertama ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahwa di situ tidak ada Thomas. Karena Thomas berkata, akhirnya Thomas bilang kepada teman-temannya, "Aku tidak percaya sebelum tanganku kumasukkan ke lambungnya dan ke tangannya." Di hari yang ke-8 Tuhan Yesus datang kembali. Di situ juga murid-muridnya ketakutan di tempat yang sama dan dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Di tengah-tengah ketakutan, kecemasan, kebingungan, Yesus berkata, "Damai bagi kamu." Inilah iman orang percaya bahwa walaupun ada persoalan, kita tetap damai. Itu bedanya dengan orang dunia. Kalau orang dunia berpikir selesai dulu masalahku baru damai. Tidak dengan anak Tuhan. Anak Tuhan di tengah persoalan dia tetap mengalami damai dari Tuhan. Damai dari Tuhan itu permanen. Damai dari dunia ini tidak permanen. Datang dan pergi, naik turun, tidak stabil. Tapi kalau di hatimu ada shalom aleihim, shalom yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Allah, maka engkau akan memiliki kestabilan dalam hidupmu. Engkau tidak mudah reaktif, marah tidak terkontrol. Engkau tenang menghadapi masalah-masalah hidupmu. Dalam tinggal tenang dan percaya ada kekuatan. Kitab Yesaya 30 ayat yang ke-15. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Jadi saudara, apapun masalah kita dalam keluarga, Tuhan mau engkau damai. Tetap tenang, berdamai dengan masalah itu. Hadapi masalah itu dengan
percaya kepada Tuhan dengan tenang dan berdoa dan bertobat. Ini yang Tuhan inginkan kepada setiap kita pada hari ini. Saya akan sampaikan firman Allah dari Alkitab. Dikatakan dalam Alkitab, jelas dikatakan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Penting bertobat. Kalau ada persoalan yang dimana kita salah melangkah, kita perlu bertobat. Berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tulis dalam kolom chat. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Lihat bagaimana ketika ada ombak di tengah-tengah danau Galilea, di mana murid-murid Yesus ketakutan. Yesus tertidur di perahu. Mereka ketakutan dan mereka membangunkan Yesus, dan Yesus menghardik ombak itu tenang. Dia berkata, "Hai kamu angkatan orang yang kurang percaya." Mereka kurang percaya. Saya ajak setiap saudara yang membuat hilangnya gelisahmu, ketakutanmu. Dalam Alkitab Yohanes 14 ayat 1, apa kata Tuhan? Jangan gelisah, jangan takut. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Ini yang bisa kita lakukan dalam menghadapi persoalan hidup. Persoalan keluarga, persoalan suami istri, rumah tangga, anak-anak, keuangan, sakit penyakit. Tidak ada yang lebih besar selain daripada mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kalau saya sudah lagi panik, ya pendeta juga bisa diserang panik atau gelisah, cemas. Namanya juga iblis kadang-kadang menguji iman pendeta. Saya lakukan seketika apa? Ku percayakan hidupku kepada Tuhan. Ku percayakan Tuhan yang bekerja. Tuhan yang mengambil alih masalahku ini. Tuhan, ku percayakan padamu. Ku percayakan tubuh roh jiwaku. Ku percayakan anak-anakku. Ku percayakan pasanganku. Ku percayakan seisi rumahku. Ku percayakan keuangan. Pinjaman-pinjaman yang akan, cicilan-cicilan yang akan dibayar. Jujur, saya masih ada cicilan rumah yang harus saya bayar setiap bulan. Apa yang saya lakukan ketika muncul rasa ketakutan? Ku percayakan kepada Tuhan. Percayalah saudara. Ketika engkau mempercayakan hidup kepada Tuhan, engkau akan tenang. Itu artinya Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang bekerja. Kalau masalah kita percaya Tuhan Yesus, iblis pun percaya Tuhan Yesus. Tapi iblis tidak mempercayakan hidupnya ke Tuhan Yesus. Kalau kita percaya Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup ke tangan Tuhan Yesus. Lihat seorang bapak ketika dia menggendong anak bayinya, anak kecilnya. Apa yang dibuat anak itu? Ya digoyang-digoyang, dia tetap tidur. Kenapa? Karena dia mempercayakan kepada bapaknya. Demikianlah kita. Banyak masalah kita yang gak mengerti. Masih banyak misteri dalam hidup di dunia ini. Kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa ini ku alami Pak Pendeta? Kenapa ini ku alami? Saya pun tidak tahu. Tapi yang ku tahu, ada Bapa di sorga yang memegang hidupmu. Ada Bapa di sorga yang menjamin keselamatanmu. Ada penyertaan Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang duduk sebelah kanan Allah Bapa membela kita, bersyafaat, mendoakan kita. Ada Allah Roh Kudus di hatimu yang menghibur, yang menolong, yang menuntun engkau kepada kebenaran. Sehingga kita bisa tenang. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tulis dalam kolom chat, katakan, ku percayakan keluargaku kepada Tuhan. Tulis itu. Setiap yang kau tulis itu menjadi doa dan menjadi kenyataan bagimu. Ku percayakan keluargaku ke dalam tangan Tuhan. Bagianmu lakukan sebisa kita menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, bekerja yang baik, hidup yang tertib, disiplin, teratur. Selebihnya itu bagian Tuhan. Banyak hal dalam dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan. Saudara, Tuhan katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup rukun, damai.
pada Mazmur 133 1-3 Tuhan berkata yang paling baik, yang paling indah kalau keluarga rukun damai. Ayat yang ketiga dikatakan sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan. Jadi walaupun ada persoalan keluarga, tetaplah damai dalam Tuhan. Ingat, damai dari Tuhan itu menetap, tinggal di hatimu. Tapi sering sekali kita lupa itu. Sehingga ketika ada masalah kita langsung panik, langsung marah, langsung reaktif, menyalahkan, bersungut-sungut, lupa Tuhan ada di hatinya, lupa Roh Kudus ada di hatinya, lupa bahwa dirinya disertai Tuhan, bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, kita lupa. Yang ada kita langsung marah, jengkel. Cobalah pelan-pelan sadari bahwa Allah Immanuel yang menyertai kita dimanapun kita berada. Sehingga kita bisa tenang. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Yesaya 30 ayat 15 dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi gak ada gunanya kita panik, gak ada gunanya kita reaktif. Lebih baik kita kuasai diri, jadilah tenang dan berdoa. Percayakan masalah itu kepada Tuhan. Percayakan keluargamu kepada Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 10, sebisamu apa yang bisa kau kerjakan, kerjakan sekuat tenaga. Setelah Bapak Ibu mengerjakan sekuat tenaga, maka yang paling utama adalah mempercayakannya kepada Tuhan. Jadi ora et labora, tetap kita bekerja dan Tuhan memberkati kita. Saudara, saya banyak melihat rumah tangga demi rumah tangga. Setiap ada masalah jadi berantem, cekcok, marah-marahan. Padahal kunci daripada kedamaian itu adalah hadirnya Kristus dalam keluarga. Jauh lebih baik kalau ada mesbah keluarga, seisi rumah berdoa, menyembah, memuji Tuhan bersama-sama. Itu kerinduan Tuhan. Supaya ketika kita berdoa, ada lawatan Tuhan, ada urapan Tuhan, Tuhan bekerja dengan caranya. Katakanlah mungkin Bapak Ibu kekurangan uang menyekolahkan anak nomor 2. Engkau gak sanggup menyekolahkannya. Tapi ketika kalian bergandengan tangan, berdoa, Tuhan buka jalan. Saat kita bersahati, 2-3 orang sehati, meminta apapun juga Tuhan kabulkan. Pesanku sama saudara, tidak ada gunanya mengeluh. Ambil waktu berdoa dengan keluarga. Tidak ada gunanya menyalahkan orang lain. Ambil waktu bergandengan tangan, berdoa papa, mama, dan anak-anak. Damai Kristus memerintah dalam hati dan pikiranmu. Damai Kristus melampaui pikiranmu. Kalau melihat dari masalah ibu dan bapak berat memang. Tapi karena ada kasih Tuhan, damai Tuhan ada di hati saudara. Sehingga orang bisa bingung melihat keluarga kalian. Kok kalian punya masalah berat tapi bisa damai, tenang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus. Karena mengandalkan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan. Saudara, dalam Alkitab Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ada 2 perumpamaan, 2 rumah, yang satu di atas batu, yang satu di atas pasir. Dua-duanya ada badai, ada hujan. Dan yang dibangun di atas batu tetap berdiri, yang bangun di atas pasir roboh. Apakah rumah, kehidupan, keluarga? Ada orang yang kita lihat mudah stres, depresi, hancur-hancuran rumah tangganya dan cerai, bubar. Kenapa? Pondasi keluarganya nggak diperkuat. Apa pondasinya? Pasir nggak kuat, berubah-ubah. Ada banjir, terbawa dan hancur. Yang kita bisa lakukan apa? Perbaiki pondasimu. Pondasi pernikahanmu, pondasi keluargamu, pondasi kepribadianmu. Kalau pondasimu adalah batu karang. Batu karang itu adalah dalam kitab 1 Korintus 10 dikatakan Tuhan Yesus. Batu karang yang teguh menjadi pondasi hidup pribadi saya. Sehingga saya belajar kokoh, kuat, tenang. Kenapa? Karena dasar hidupku adalah firman Allah. Dasar hidupku adalah Tuhan Yesus. Saya pun punya badai pernikahan. Saya pun punya badai keluarga.
badai keuangan, badai masalah hidup. Yang namanya hidup pasti ada masalah. Justru badai itu kadang-kadang menjadi kebaikan. Badai itu menjadi promosi. Badai itu menjadi berkat bagi kita. Justru orang yang mengalami banyak ujian, banyak berkatnya. Tetapi kalau pondasimu tidak kuat, maka engkau akan roboh. Bangunlah persekutuanmu dengan Tuhan. Kalau pondasimu adalah batu karang yang teguh, berarti engkau banyak baca firman Allah. Firman adalah Allah, Allah adalah firman. Baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sangat bagus Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini. Ini pertanda Bapak Ibu punya kerinduan membangun pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat. Tanamkan sama anak cucumu supaya mereka baca firman Allah. Supaya mereka punya pondasi yang kuat. Ketika ada persoalan-persoalan hidup, mereka tetap kokoh, mereka tetap tangguh, tetap kuat, tidak mudah menyerah. Orang yang mudah menyerah, orang yang mudah bersungut-sungut, orang yang suka menyalahkan keadaan, orang yang punya pondasi pasir. Tapi orang yang pondasinya batu karang, Tuhan Yesus, ada masalah dia bersyukur, ada masalah dia percaya, aku cakap menanggung segala perkara. Dia akan berkata, Allahku turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sehingga orang-orang begini ciri-cirinya semangat, sukacita, damai. Dia gak suka berantem, dia gak suka cekcok. Matius 5 ayat 9, berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Sehingga ciri keluarga anak Allah, rumah itu damai. Pribadi-pribadi dalam rumah itu pembawa damai. Papa pembawa damai, mama pembawa damai, anak-anak pembawa damai. Maka rumah mereka menjadi kerajaan Allah. Rumah mereka menjadi sorga. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Saya berdoa bagi setiap saudara, bangun pondasimu. Betul persoalanmu belum siap. Betul persoalanmu masih banyak lagi. Teruskan persekutuanmu dengan Tuhan. Teruskan baca firman Tuhan. Teruskan berdoa, beribadah, melayani Tuhan. Jangan mundur sedikit pun. Percayalah, ketika ada badai angin, justru itu promosi bagimu. Justru itu berkat kebaikan bagimu. Jangan mau bertengkar suami istri. Jangan. Jangan mau bertengkar suami istri. Saya banyak menjumpai suami istri yang mau bertengkar. Saya ajak setiap saudara, sudah waktunya kita tidak bertengkar lagi suami istri. Bagaimana caranya? Hiduplah dengan kasih. Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah engkau berbicara dengan penuh kasih kepada keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu. Jangan lagi marah dengan benci, amarah, dendam, sakit hati. Tapi bicaralah dengan penuh kasih. Percayalah, keluarga yang rukun damai, engkau juga diberkati Tuhan dengan berkat kehidupan. Keuanganmu yang kurang dicukupkan Tuhan. Masalah rumah tanggamu dipulihkan Tuhan. Datang kepada Tuhan, kuasai dirimu, jadilah tenang, terimalah shalom aleihim dari Tuhan. Damai yang utuh di hatimu. Sehingga kalau engkau damai di hatimu, luka-luka batinmu dipulihkan Tuhan. Kalau luka-luka batinmu dipulihkan Tuhan, maka hubunganmu dipulihkan Tuhan. Kalau batinku dipulihkan, hatiku dipulihkan, maka aku pun mudah membangun hubungan dipulihkan dengan orang lain. Kiranya firman ini memberkati saudara, menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman yang sudah kami terima pada hari ini menjadi berkat bagi kami. Damai sejahtera di tengah keluarga kami yang penuh persoalan. Kami hadapi dengan damai. Kami hadapi dengan ketenangan. Kami hadapi dengan doa dan percaya dan bertobat. Berkatilah semua yang menyaksikan tayangan ini. Mereka yang mungkin lagi bergumul masalah persoalan rumah tangga yang gak siap-siap. Masalah pasangan yang tidak setia, anak-anak yang melawan. Apapun masalah rumah tangga mereka, selagi mereka mau berdoa dan datang padamu, Tuhan punya cara menolong mereka. Tolonglah mereka, tuntunlah mereka, berilah hikmat kepada mereka, supaya setiap yang menyaksikan ini
mendapat hikmat dari Tuhan, mendapat tuntunan Tuhan, dan Tuhan menolong mereka, memberi mereka hikmat berkata-kata dengan kasih, berkata-kata dengan benar, berkata-kata dengan penuh hikmat. Biarlah damai di tengah-tengah keluarga setiap mereka yang menyaksikan ini. Walaupun persoalan belum selesai, tapi damai ada dalam rumah tangga mereka. Berkati mereka yang mungkin lagi sakit fisik, sakit di bidang organ-organ tubuh, baik jantung, baik paru-paru, baik ginjal, baik pencernaan. Hamba mau berdoa, sakit-sakit di bagian alat gerak, mungkin saraf kejepit, atau sakit kanker, sakit apapun yang mereka sedang derita. Hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Urapilah obat-obat mereka, urapilah tubuh mereka, angkatlah sakit penyakit mereka, sembuhlah mereka dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja kepada mereka. Berkati mereka Tuhan, berurapi obat mereka, urapi rumah sakit. Hamba mau berdoa juga bagi mereka yang lagi sedang berjuang masalah keuangan, pekerjaan, usaha, ekonomi yang lagi bangkrut. Hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berilah mereka yang hati yang tangguh, hati yang kuat iman mereka, teguh, semangat, rajin. Kami percaya tidak selamanya anak Tuhan kau izinkan bangkrut. Yang bangkrut engkau bangkitkan kembali, sehingga ekonomi mereka mengalami pemulihan. Berkati ekonomi mereka, berkati keuangan mereka, beri hikmat mereka. Kami serahkan keluarga demi keluarga yang menyaksikan tayangan ini. Yang belum bekerja, yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong. Yang mereka menantikan momongan, menantikan anak, Tuhan, supaya mereka berketurunan, Tuhan tolong. Tuhan tolong mereka, Tuhan beri mereka iman yang kuat, supaya mereka percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hamba mau berdoa bagi mereka yang mencari jodoh juga Tuhan. Tuhan tolong mereka, supaya semua anak-anak mereka yang mereka harapkan dapat jodoh, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sediakan jodoh mereka. Mereka yang sedang mengharapkan menjual pertapakan tanah, rumah, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkatilah mereka yang menuliskan dalam kolom-kolom chat sakit penyakit atau persoalan apapun. Berkatilah Tuhan, jamalah permohonan mereka. Tuhanlah yang menjawab permohonan demi permohonan mereka. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita yang percaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara yang terberkati, share-lah link ini kepada banyak orang. Dengan demikian saudara sudah terlibat penyebaran firman Allah. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Shalom.